Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Dan Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan, dan mungkin teman-teman juga sudah mendengar ini, bahwa untuk naturalisasi pemain ya, atau pemain-pemain diaspora kita yang ada di luar Indonesia ini, ya itu di stop dulu ya teman-teman. Jadi bagi Miliano Yonathans, kemudian Mauro Silstra, itu adalah bagian terakhir dari proses naturalisasi di mana mereka menjadi warga negara Indonesia, diusulkan ke DPR RI setelah Presiden tanda tangan, dan akhirnya mereka diambil sumpah, sudah bermain. Debut mereka sudah terjadi di FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo, baik Mauro dan juga Miliano saat menghadapi Taiwan dan juga Lebanon. Dan itu menjadi yang terakhir ya. Kalau bisa dikatakan tidak ada lagi teman-teman untuk ke depan, apalagi menghadapi putaran keempat Piala Dunia zona Asia di grup B menghadapi Arab Saudi dan Irak. Ini nggak ada penambahan. Jadi kalau ada yang bertanya apakah masih ada tambahan, karena kan banyak juga nama-nama yang berseliweran ya, yang diusulkan lah akan datang untuk bermain di timnas, tapi itu sudah ditegaskan oleh Ketum bahwa tidak akan ada lagi ya. Ya mungkin ya, ini mungkin kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia ya 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada, ya tentunya melewati Arab dan Irak. Nah, pasti akan ada penambahan. Kalau itu saya yakin. Karena harus memang kedalaman skuad kita penting, karena kita tampil di Piala Dunia yang levelnya, mutunya tuh lebih tinggi. Ya dengan ada sekarang, jadi wajar kalaupun PSSI menambah beberapa pemain lagi untuk lebih mempertebal. Nah, ini wajar-wajar saja kalau lolos. Tapi untuk saat ini dirasakan ini sudah cukup ya. Karena di semua lini itu dianggap sudah terisi. Walaupun memang kita masih butuh satu gelandang juga, tapi oke lah ya. Bahwa sementara ini untuk putaran keempat tercukupi ya. Semua sudah tersedia dengan masuknya Miliano dan juga dengan Mauro Silstra. Karena kan ada juga satu yang masuk lagi, Adrian Wibowo. Ya walaupun dia tidak harus melalui proses naturalisasi karena ayahnya itu lahir di Indonesia ya, dan anak berdarah Surabaya ini sudah bermain kemarin, bahkan sudah debut. Hanya pengurusan administrasi surat-surat ya, dokumen itu datang dari Amerika Serikat, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat. Kemudian setelah itu selesai, di approve, disetujui oleh FIFA, dan Adrian sudah bermain kemarin. Ya, debut dia melawan Lebanon itu menjadi kenangan manis tentunya bagi seorang Adrian Wibowo yang sebelumnya di usia muda pernah dipanggil di zaman pelatih Bima Sakti saat itu, tapi kemudian dia tersisi. Tapi sekarang dengan seiring berjalan waktu, Adrian tampil bagus ya di Los Angeles FC, dari tim usia muda kemudian dia dipromosikan ke tim utama, luar biasa. Kalau bisa bermain dengan pemain asal Korea Selatan yang top seperti Son Heung-min yang pergi meninggalkan Spurs menuju ke Los Angeles, saya pikir ini suatu hal yang sangat baik. Dan ketika Patrick Kluivert memanggil dia, dan dia datang, dan Patrick Kluivert senang, masih muda, 19 tahun, ini aset yang luar biasa tentunya bagi kita untuk tim nasional, karena dengan usia seperti itu dia masih bisa bermain paling tidak 10 tahun ke depan di tim nasional. Dia bisa tampil ini oke ya, kalau bisa dikatakan dengan Adrian dengan usia seperti itu. Bahkan dia bisa dipakai juga di usia yang muda seperti U23. Jadi ya itulah keuntungan-keuntungan ketika kita mendapatkan pemain-pemain muda. Nah, kita balik ke pembicaraan dengan soal naturalisasi ini. Ya, jadi sekarang sudah terakhir ya, setelah saya bilang tadi dengan Miliano, Mauro, juga kita sudah mendapatkan oleh Romani sebelumnya kan, yang akhirnya tampil debut dia melawan Australia. Ya kita sudah ada Kevin Dix, semua ada Emil Audero, kita sudah dapatkan pemain-pemain yang saya pikir ini oke semua, bahkan di usia muda juga sudah Tim Hypens, Dion Marks juga ikut sudah diambil sumpah, sehingga saya pikir untuk di depan kita oke dengan ketambahan ada 3 pemain, Mauro, Miliano Yonathans dan juga dengan Adrian Wibowo. Karena kita kan sebelumnya sudah punya Ole dan juga Ragnar Oratmangun, jadi baguslah kalau bisa dikatakan di sini. Jadi depan juga kita masih punya Ramadan Sananta, sederet pemain-pemain lain yang dianggap ya ada untuk bermain di Liga Super
kita punya pemain seperti Ricky Kambuaya, ada Egy juga tampil ya, ada Lily Pali juga bermain. Jadi memang banyaklah opsi-opsi yang sudah ada, sehingga ini yang dikatakan bahwa untuk sementara sudah agak tebal. Jadi untuk menghadapi 2 laga itu cukuplah bagi Clifford dengan pemain yang ada sekarang. Tinggal menunggu kesembuhan oleh Romani. Nah di tengah kita tahu bersama kan sudah kembalinya Mark Klok. Ya, kemarin menunjukkan penampilan yang oke, pemain Persib Bandung ini bahkan mencetak 1 assist dan 1 gol yang luar biasa dari dulu kotak penalti yang disarankan oleh Mark Klok ketika menghadapi Taiwan. Jadi di tengah itu ya kita tahu bersama ada Tom Hai, ya ada Joe Pelupesi, nah dengan Mark Klok, kemudian apalagi kalau Verdong sudah didorong kemarin dicoba oleh Clifford bermain, jadi sudah ketambahan. Kita juga punya Nathan Cho, ya ini akan bagus. Kakak Ricky juga bisa bermain di tengah. Jadi dianggap bahwa lini tengah ini sudah mumpuni. Ya, kalau Ivar Jenner sembuh, ini pemain muda dari FC Utrecht yang bisa bergabung juga. Jadi di tengah itu sudah ada. Jadi sudah lengkap lah. Tinggal Clifford ya akan meracik ini bersama dengan Alex Pastor dan Nani Lansat yang membantu Clifford. Jadi itu yang di tengah. Kalau di belakang saya pikir sudah kuat juga ya dengan Jai Itses, ada Kevin Dix, itu sudah oke, Rizky Ridho, Jordi Amat, ya ada Sandy Walsh, Sain Patinama, Yakob Sayuri juga di James. Ini sudah mantap lah kalau untuk urusan di belakang, walaupun banyak yang mengusulkan juga bagaimana ya kan Bagot apakah bisa datang, ya banyak lah ya. Sebelumnya juga ada beredar nama seperti Pascal Stroik, ya tapi untuk sementara sudah dianggap cukup. Sehingga materi kemarin yang tergambar dalam FIFA Matchday, menurut saya itu ya akan dibawa oleh Patrick Kluivert menuju ke putaran keempat Piala Dunia Zona Asia di grup B. Kalaupun ada perubahan, ya mungkin 1-2 pemain aja yang akan bergeser. Ya karena kita tahu bersama kita juga masih punya pemain muda seperti Marcelino kan, ya akan tampil. Ya jadi itu mungkin 99% bisa dikatakan bahwa itulah materi yang nantinya akan ada di putaran keempat. Ya, kalau di posisi penjaga gawang, amanlah. Kita punya 2 kiper yang top. Ya selain Emil Audero, kita tahu kita masih punya Martin Pas, ya yang dalam pemulihan. Ya kalau 2 pemain ini sudah ada, udah oke lah. Pelapisnya juga kan bagus. Yang terbaik yang ada di Liga Super di Indonesia untuk urusan lokal, Hernando Ari dan Nadeo Argewinata. Jadi dengan 4 kiper ini cukup sudah bagus lah untuk mempersiapkan diri tampil di putaran keempat. Jadi itulah teman-teman, saya pikir oke lah untuk sementara waktu ya, ketika tidak ada di stop untuk naturalisasi karena dianggap sudah cukup, maka kita fokus aja untuk memainkan 2 laga melawan Arab Saudi dan Irak. Nah semoga kalau mau ada penambahan ya kita berharap lolos lah. Kalau kita bisa lolos misalnya ke putaran kelima, hanya menjadi runner up, karena runner up di 2 grup kan itu akan bertanding, kemudian kita nantinya akan bertarung antar federasi kan, entah mau menghadapi dari Amerika Selatan atau dari Afrika ya dalam babak ronde kelima, siapapun itu yang kita lawan ya, mungkin penambahan juga tidak ada, sementara itu tidak ada ya, kecuali yang tadi itu teman-teman ya, ketika kita lolos baru ada penambahan-penambahan yang bisa dipikirkan lagi oleh PSSI. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan tim nasional kita yang kedalaman skuad sudah oke, yang dianggap sudah tebal, dan kita berharap bahwa tim nasional kita akan tampil maksimal di putaran keempat dalam merajut mimpi kita menuju putaran final Piala Dunia 2026. Dengan saya Bung Ropan, ciao.